Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Aulia Haryawati Adha, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, saya melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif di SMP Negeri 3 Cibadak. Beberapa topik yang akan saya sampaikan yaitu ada topik yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai ketertiban. Kemudian topik yang kedua adalah mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian topik yang ketiga adalah mengenai keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk topik kelima adalah restitusi, yaitu mengenai 5 posisi kontrol. Yang terakhir 6 adalah restitusi mengenai penerapan segitiga restitusi yang kita lakukan praktis. Mari kita simak hasil dari aksi nyata diseminasi mengenai budaya positif di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas berkah rahmah inayahnya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan restitusi bersama saya Aulia Haryawati Adha, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Sukabumi. Salawat dan salam tak lupa kita laturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Bapak masih semangat? Semangat. Mudah-mudahan semangat ya. Alhamdulillah pada saat ini, pada kesempatan kali ini saya ingin mendiseminasikan mengenai aksi nyata dari modul 1.4 yaitu implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan restitusi. Sebelumnya perkenalkan Ibu fasilitator saya, Ibu Ais Royani SPD MPD. Kemudian ya, selanjutnya adalah pengajar praktik saya Bapak Agus Firmansyah SE SPD. Nah, kali ini saya akan melakukan aksi nyata melalui diseminasinya, tapi sebelumnya sebentar. Nah, senyum dulu Ibu, Bapak. Nah, masa kalah sama nyemot di depan ini. Senyum semangat, berikan senyuman terindah kepada temanmu hari ini. Senyum. Sudah senyum ya? Sudah. Ada kuis dulu sebentar. Jika insinyur jadi guru, artis jadi guru, pengusaha jadi guru, ilmuwan jadi guru, guru jadi apa dong? Jadi banyak. Jadi banyak, betul ya. Tepuk tangan buat gue ya, terima kasih. Luar biasa hebat berarti. Guru jadi banyak ya, betul. Ya, oke, selanjutnya biar fokus di sini apa yang Ibu Bapak lihat dari gambar ini, dari dekat dan juga dari jauh. Kakek nenek. Dari dekat. Ya, mangga Bu Yo, apa? Atau yang lain boleh? Yang ngegitar. Ini dari tengah-tengah itu gitar. Ada yang ngegitar. Oke. Ada berapa? Jadi di totalnya ada berapa? Sama ada yang di dalam gua. Ada yang di pintu tuh lagi Memikul. Memikul beban. Oke. Ada 5. Jadi ada berapa? Mau ke ada itu tuh piala. Buyut. Memikul beban gitu di piala apa itu? Apa? Yang mana? Oke. Ya, ini posisinya kalau dari dekat sama dari jauh beda ya. Nah, hasilnya adalah nah, satunya gambar neneknya, yang keduanya gambar kakeknya, yang ketiga itu ada yang lagi memikul beban di sebelah kiri, di sebelah kanannya juga memikul gitar. Nah, ada yang menengok di sebelah sini ya. Nah, itu untuk mengingatkan kita untuk berfokus. Jadi jangan sampai ngelihatnya sebatas selewat aja, sama aki-aki sama nini-nini, atau itu mah kakek-kakek sama nenek-nenek aja, ternyata di dalamnya ada lagi gitu. Baik, kita lanjutkan.
Terus topik diseminasi saya kali ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi mengenai 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Nah, ada pertanyaannya. Nih, ada pertanyaan untuk ibu bapak semua, pasti sering kita lakukan nih. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak. Bisa mendisiplinkan murid, tidak hukuman? Mungkin. Bisa. Ada yang jawab tidak. Oke. Ya, yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif dengan membaca dan membersihkan halaman dapat mendisiplinkan murid? Bisa ya, bisa tidak. Oke. Belum tentu. Baik, selanjutnya yang terakhir, apakah memberikan penghargaan, pita kelas atau hadiah, atau kita bisa sebutnya juga ranking ya, bisa meningkatkan motivasi belajar murid? Belum tentu. Jadi, kita bahas ya ibu bapak semua dari pertanyaan pemantik yang tadi. Nah, ada paradigma atau perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Saya minta 2 orang deh ke depan, ibu bapak, untuk kita bermain game sebentar, 2 orang. Ayo Bu Jayanti. Ayo Bu Jayanti dan Bu Yo. Silakan. Maju. Terima kasih untuk ke depan. Oke, yang satu memegang seolah-olah mau Bu Jai atau Bu Yo? Nah, Bu Jai silakan memegang tangannya kepalan erat seolah-olah di tangannya itu ada benda berharga banget yang tidak mau dikeluarkan. Silakan Bu Iyo mengintimidasi Bu Jai, mau itu dengan merayu, mau itu dengan kekerasan, atau mau itu dengan paksaan, pokoknya sampai keluar. Silahkan, bisa dimulai dari sekarang. Ini apa Jai? Berharga buat siapa harganya? Ya, mulai mengintimidasi. Bisa terpengaruh tidak? Ya, Bu Jai bisa terpengaruh tidak ya? Oke, Dipaksa. bisa dipaksa. Kasih duit ya, ditukar sama uang. Bu Jai menyerah tidak? Jai cantik Bu Jai menyerah enggak? Cantik deh. Iya, ada 1 juta rupiah. Menyerah atau sudah cukup? Sudah cukup. Akhirnya dibuka juga. Tepuk tangan untuk Bu Jai dan Bu Iya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Akhirnya apa, Bu? Akhirnya apa? Terpaksa dibuka sama Bu Jai. Karena adanya apa? Motivasi. Iya, motivasi apa? Seseorang untuk membuka kepala tangannya. Nah, betul, bagus Bu. Jadi kita itu motivasi yang keluar adalah motivasi intrinsik kita sendiri, sehingga Bu Jai sendiri ya udah keluarin saja. Karena mau dikasih uang gitu kan. Nah, itu karena mau dikasih uang, mau diintimidasi, mau apa. Jadi yang bisa mengarahkan kontrol itu adalah kita sendiri atau intrinsik kita sendiri. Nah, ilusi mengontrol atau guru mengontrol murid itu ternyata guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Jadi ilusi, paksaan sebenarnya. Ya, sebetulnya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga semua ilusi. Ternyata itu adalah paksaan juga sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu adalah menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa. Kita sebagai guru nih, kamu harus begini, kamu harus begitu. Sehingga yang muncul adalah paksaan ya, bukan dari dalam diri. Sehingga yang muncul adalah paksaan dari luar atau faktor ekstrinsik. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa makna kata disiplin? Pernahkah kita menerapkan kedisiplinan di kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab. Apa makna kata disiplin? Pernah kita menerapkan kedisiplinan di kelas? Pernah. Pernah, silakan. Selalu.
Oke, selanjutnya. Hampir semuanya ya menerapkan disiplin di kelas. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Jadi, disiplin dan hukuman itu sebenarnya berbeda gitu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seolah-olah anak ketika disiplin nggak nyaman gitu hidupnya gitu. Nah, Dain menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini kalimat dari Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak, itu pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, intinya adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Baik, selanjutnya kita ke motivasinya. Bisa kita berangkat dari atau nilai-nilai kebajikannya, kita bisa mengacu pada profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, kalau misalnya kita implementasikan itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Nah, teori motivasi menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama nih, ketika disiplin atau motivasinya itu, disiplinnya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi karena takut. Biasanya pertama itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Saya mah mau karena dikasih imbalan. Mau dikasih karena penghargaan aja. Kalau setelah itu mah kalau misalnya tidak ada, ya sudah gitu. Makanya ini kalau misalnya nggak dikasih, ya itu turun lagi semangatnya. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi internalnya dari mana? Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti dimunculkan dari nilai mereka sendiri. Pertanyaan pemantik yang selanjutnya adalah, apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melakukan pelanggaran? Memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Biasanya sih kita hukuman yang pertama ya awalnya ya. Nah, hukuman. Kemudian ya setelah sama Ibu Bapak, saya juga di sini sama-sama belajar sebelum mengikuti CGP ini ya, kemudian mempelajari modul budaya positif ini, saya berpikirnya tadi ya gitu, kadang-kadang hukuman tapi nggak tega gitu. Sebenarnya yang harus kita lakukan apa sih? Nah, mari kita bahas. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ternyata kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau misalnya anak terlambat, silakan kamu lari keliling lapangan 20 kali. Yang menyakitkan bagi anak dan hukuman itu biasanya cuma satu arah. Jadi yang menerima murid,
kita yang menyuruhnya gitu atau melakukannya. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Ini bedanya. Yang hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ternyata hukuman itu saya dulu pernah, waktu ini cerita curhat sedikit ya. Waktu SMA di lapangan upacara, kemudian saya berdiri mengikuti upacara. Posisi saya sudah rapi, sudah di kiri kanan sudah oke lah. Tiba-tiba ada bapak kepala sekolah nengok, pegang pipi saya, lo bilang, lihat ke kanan, langsung ini. Padahal posisi saya sudah benar, saya tidak mengobrol, saya tidak apa. Itu sampai membekas, sampai saya ingat, oh dulu bapak ini pernah gini gitu sama saya. Jadi ketika hukuman itu adalah langsung tidak jangka pendek lagi, malah jangka panjang. Sampai sekarang saya masih mengingat itu. Oh berarti ketika seperti itu adalah sebuah hukuman. Jadi itu membekas ya, intinya membekas itu. Padahal tidak melakukan apa-apa sih sebenarnya. Kemudian, bedanya lagi anak membenci kedisiplinan. Kemudian bedanya kalau dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, memaksa. Tapi kalau misalnya konsekuensi, stimulus dan ada tanggapannya. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk. Kemudian kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau yang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Coba saya ada pertanyaan begini deh. Nah, ada dua pertanyaan. Tolong dijawab. Ini hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi, Ibu Bapak? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, good. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya nanti ya. Yang kedua, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Hukuman. Oke, mari kita lihat jawabannya. Twing. Ya, betul ya. Yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah hukuman. Jadi itu ya perbedaannya, konsekuensi dan hukuman. Nah, sekarang ada penghargaan. Kadang kita suka memberi penghargaan ya sama murid. Ternyata penghargaan itu adalah hukuman. Hukumannya yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya adalah ketika tidak mendapatkan dia berpikiran sesuatu yang tidak diinginkan, pengen diinginkannya lagi gitu, jangka panjang. Kemudian pengaruhnya ke yang lain, ada suatu kesirikan atau keirian gitu ya, keirian dari teman-teman yang lain ketika tidak mendapatkannya. Yang kedua, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Kemudian penghargaan yang ketiga nih, merusak hubungan. Biasanya dengan teman-temannya, murid-murid kita itu dia mah dapat ini yuk kita enggak gitu, seperti itu gitu. Jadi merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang-kadang anak yang buru-buru ingin melakukan sesuatu atau menjawab sesuatu karena pengen dikasih penghargaan, makanya dilakukan dengan cepat, akhirnya tidak tepat gitu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, kualitasnya sendiri yang berkurang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, mati kreativitasnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan ini kreativitas ya. Yang terakhir penghargaan menghukum, dan yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri. Nah, ternyata restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Pertanyaan pemantiknya nih. Ada pertanyaan begini. Anda sudah janji bertemu teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Kira-kira apa jawabannya? Tidak. Boleh, siapa yang mau menjawab?
nih Anda sudah berjanji bertemu dengan teman Anda namun ternyata dipindahkan gitu. Kemudian apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksinya karena itu lebih jauh? Enggak. Tidak. Silakan Bu Ana, enggak. Jawabannya tidak. Ya karena apa ya, ongkos tidak kasihan ke ya pikirnya kasihan ke supir angkotnya ya, karena sudah sudah sekian jauh mungkin membawa kita gitu ya. Kita mungkin kemanusiaan aja. Oh ya, enggak. Karena kasihan ke temennya. Iya. Juga supir angkotnya juga harus dibayar. Enggak besar. Terima kasih Bu Ana. Jadi Bu Ana tidak akan memberikan karena kasihan nanti ke temannya diminta ya. Oke, mari kita bahas. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan ya, tadi Bu Ana ya, langsung memaafkan, bahkan kita melakukan sesuatu yang mereka tidak nyaman atau merasa bersalah, udah karena kasihan aja gitu. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki dirinya. Kita hanya lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Ini adalah konsep restitusi. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Jadi yang penting mah udah dimaafkan gitu. Biasanya seperti itu ya. Nah, itu ternyata tidak betul. Yang penting adalah kita harus, nah tadi jawabannya adalah restitusi. Nah, restitusi. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Terus, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu yang sebelumnya. Kamu dulu gini. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, yang terakhir itu biasanya mengkritik atau mendiamkannya. Nah, ternyata kalau dengan cara seperti itu adalah menjadikan anak merasa gagal. Dengan apalagi yang terakhir mendiamkannya, dicuekin saja gitu, seperti itu. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi itulah pendekatan restitusi, mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih baik dengan menghargai dirinya atau memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira nih, yang pertama, kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat karena apa, Ibu? Nilai-nilai kebajikannya. Kesehatan, harus Bu Ana, terima kasih. Kemudian kalau ini, penggunaan helm. Keselamatan. Nah, ini adalah peraturan tapi mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang universal yang ada, yang tersirat di situ. Kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, bukan peraturan tadi teh. Jadi keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Nah, ini adalah lingkaran diagramnya. Terlihat jelas apa kurang jelas ya? Nah, dari paling tengah ini adalah peraturan kelas. Peraturan kelas memunculkan keyakinan kelas. Setelah memunculkan keyakinan kelas, nanti lingkungannya akan menjadi lingkungan yang positif. Kemudian ketika lingkungan yang positif, nah melahirkan budaya positif. Nah, keyakinan kelas itu pembentukan keyakinan sekolah. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal biasanya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk atau dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ditinjau ulang. Itu keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas di 8G yang sudah saya buat. Yang pertama selalu bersyukur, kemudian saling bersikap jujur sesama teman, saling menghormati, kemudian selalu disiplin dalam segala kegiatan, saling gotong royong, selalu menjaga kebersihan. Tidak ada kalimat negatif. Ya, semuanya kalimat positif. Selanjutnya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah kita atau murid-murid sebenarnya sadari betul bahwa mereka itu melakukan kesalahan itu kadang-kadang ada dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasarnya apa? Yang pertama bertahan hidup, survival, kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ada 5 posisi kontrol di restitusi. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu biasanya kalimatnya gini, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu aja salah, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Itu posisinya adalah mengancam ataupun mengintimidasi, penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya kalimatnya dengan tenang, dengan halus. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi memunculkan sifat anak merasa bersalah aja gitu hidupnya. Kemudian yang terakhir, teman. Nah, kadang-kadang saya dulu juga posisi sebagai teman, tapi terlalu teman itu sebenarnya tidak baik ya. Jadi takutnya nanti ketika posisinya lebih dari teman, mereka melunjak. Nah, posisi teman itu misal gini, ayolah bantu demi Bapak ya gitu. Atau ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu ya. Nah, itu posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau, biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang terakhir ini yang paling ideal, mungkin yang bisa kita lakukan. Saya sendiri juga belajar seperti ini. Biasanya kalimatnya adalah apa yang kita yakini, atau kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, dan seperti itu ya. Nah, segitiga restitusi yang harus kita lakukan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kuncinya kenapa kita menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkah untuk segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya akan tampilkan contoh untuk segitiga restitusi atau praktik segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin.
Naila. Dari mana kamu? Ini sudah terlambat 15 menit ya. Kamu Naila, apa kamu sehat? Alhamdulillah Bu, Naila sehat, baik-baik saja. Tadi Naila lapar, makanya pergi ke kantin. Boleh Kalau begitu nanti silahkan tunggu di ruangan ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oh iya Naila, silakan masuk Naila, silakan duduk. Iya Naila, coba ceritakan menurut Naila kenapa tadi Naila terlambat masuk kelas. Saya tadi melakukan kesalahan waktu beristirahat ke kantin karena lapar sarapan dari kantin. Jadi saya cepat-cepat ke kantin saja, Bu, sesuai pelajaran Ibu, dan akhirnya saya terlambat. Maaf Bu, tapi tugas Ibu sudah saya kerjakan. Baik Naila, Ibu di sini bukan ingin menyalahkan kamu, tapi Ibu ingin kita memahami bahwa yang kamu lakukan ke kantin itu memang karena lapar ya tadi. Kemudian, tapi Ibu yakin kamu tahu bahwa waktunya itu tidak tepat. Benar kan Naila? Ya. Baik Naila, Ibu di sini bukan ingin menyalahkan kamu, tapi Ibu ingin kita solusi atas permasalahan ini secara bersama-sama ya. Kemudian dengan baik. Kemudian Ibu paham waktunya mungkin tidak tepat tadi saat kamu lapar, kamu ke kantin. Tapi yakin kamu tahu bahwa itu sesuatu perbuatan yang salah. Benar kan Naila? Kita bicara mengenal keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kamu belum tunjukkan? Baik, bagus, berarti kamu sudah tahu. Nah, bagaimana solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi? Selebihnya, Naila akan coba tidak mau terlambat dan melaksanakan dulu pagi-pagi supaya tidak akan saat pelajaran tadi. Bagus Naila, silakan kamu coba terapkan solusinya nanti supaya kejadian hari ini tidak terulang kembali ya. Baik, terima kasih. Ya Naila, silakan kamu boleh ke kelas kembali. Baik, sama-sama Naila. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Naila. Tadi saya melakukan kesalahan terlambat masuk ke kelas. Bu Aulia tidak langsung memarahi saya. Saya diajak berdiskusi untuk mengetahui masalah saya dan mencari solusi untuk mengatasinya supaya tidak terjadi lagi kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, mungkin sampai di sini ya, karena tadi praktek segitiga restitusinya sudah saya tampilkan. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Oh Bu, Ya, mangga Ibu. Ibu silakan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau menanyakan yang tadi Ibu bahas kan tentang budaya positif ya Bu. Nah, saya langsung mau bertanya kepada Ibu selaku CGP, kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh CGP dalam upaya membentuk budaya positif di sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Apa yang dapat saya lakukan? Ya, yang saya dapat lakukan adalah
dimulai dari diri sendiri sesuai dengan visi guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi saya harus tergerak dulu, kemudian bergerak, kemudian menggerakkan ibu bapak semua untuk melakukan budaya positif dan disiplin positif di sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu ya pertanyaannya atau jawabannya. Ya, terima kasih. sudah cukup? Cukup. Oke, ada pantun dulu sebentar. Bapak Sofian ya. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Presentasi saya memang panjang, walau panjang semoga menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.